Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rahma Yulianingsih. Kali ini aku akan menganalisis puisi Sufi karya Amir Hamzah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sebelum itu kita ketahui dulu, apa sih itu Sufi? Menurut Sudardi, sastra sufistik adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat paham-paham, sifat-sifat maupun keyakinan yang diambil dari dunia tasawuf. Sedangkan menurut Jaluddin Rumi, Sufi adalah seorang lelaki atau seorang perempuan yang telah patah hati terhadap dunia. Oke, di sini saya akan menganalisis diksi dan gaya bahasa pada puisi Sufi karya Amir Hamzah yang berjudul Hanyut Aku. Puisi-puisi Amir Hamzah syarat dengan tema cinta dan agama, dan puisinya sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Diksi pilihannya yang mempergunakan kata-kata bahasa Melayu dan bahasa Jawa dengan istilah-istilah tertentu. Karya-karya permulaannya mengadakan komunikasi dengan rasa berharap dan cinta, adun erotis dan ideal, sedangkan karya-karyanya kesudahan memiliki definisi yang lebih bagus. Nah, ini adalah puisi Hanyut Aku karya Amir Hamzah. Selanjutnya kita akan membahas diksi dari puisi ini. Diksi ini adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Nah, dalam puisi ini terdapat 5 diksi. Yang pertama, pada kata kekasihku pada baris ke-1, kata lainnya belahan jiwa dan pemilik hati. Makna kekasihku dalam puisi ini yaitu sebutan pencipta puisi untuk Tuhan. Yang kedua, sunyinya pada baris ke-4, kata lainnya ketenangan. Penulis memilih diksi sunyi karena lebih cocok menggambarkan suasana yang sedang terjadi. Karena baris setelah kata sunyi ini menggambarkan betapa takutnya penulis saat situasi itu terjadi. Dan jika penulis memilih diksi ketenangan, maka diksi ini tidak nyambung dengan situasi yang terjadi. Yang ketiga, kasihan pada baris ke-5. Kata lainnya iba, belas kasih. Makna lain dari kasihan di puisi ini adalah menolong. Penulis menggambarkan bahwa tidak ada yang bisa menolongnya. Yang keempat, mendingin pada baris ke-5, kata lainnya sejuk. Makna dari diksi mendingin yang penulis pilih yaitu ketenangan hati. Dan yang kelima yaitu kasihmu pada baris ke-7, kata lainnya yaitu belahan jiwa dan pemilik hati. Makna kekasih dalam puisi ini yaitu adalah penulis itu sendiri yang ditujukan kepada Tuhannya. Selanjutnya kita masuk kepada gaya bahasa. Nah, majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, di dalam puisi ini terdapat beberapa gaya bahasa, diantaranya gaya bahasa klimaks. Contohnya yang pertama yaitu dahagakan kasihmu, hauskan bisikmu, mati aku sebabkan diammu. Pada lirik puisi di atas termasuk gaya bahasa klimaks karena terjadi peningkatan. Dari penulis merasa kehausan kemudian mati. Yang kedua, langit menyerkap, air berlepas tangan, aku tenggelam. Pada lirik puisi ini pun termasuk gaya bahasa klimaks. Dari tidak ada yang menolongnya kemudian ia pun tenggelam. Kemudian ada gaya bahasa repetisi. Contohnya yaitu hanyut aku kekasihku, hanyut aku, ulurkan tanganmu tolong aku. Terdapat pengulangan kata yaitu hanyut aku pada baris pertama dan kedua. Selanjutnya ada gaya bahasa asonansi, yaitu terdapat pengulangan vokal pada baris ke-5 dan baris ke-4. Kemudian ada juga gaya bahasa kiasan atau anatomasi. Contohnya pada kalimat hanyut aku kekasihku. Maknanya yaitu kekasihku di sini yaitu Tuhan. Yang kedua, dahagakan kasihmu, hauskan bisikmu, mati aku sebabkan diammu. Makna kasihmu di sini adalah penulis itu sendiri.
Terakhir ada gaya bahasa personifikasi, yaitu contohnya pada kalimat tidak ada angin mendinginkan hati. Angin di sini seolah-olah memiliki organ seperti manusia, padahal nyatanya tidak. Yang kedua, pada contoh kalimat air menolak nyela. Di sini seolah-olah air dapat menolak seperti makhluk hidup. Dan yang terakhir contohnya yaitu langit menyerkap, air berlepas tangan. Di sini, langit dan air seolah-olah dapat berperilaku seperti manusia. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.